Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryo Aji Wibisono dengan NIM D10412210077, mahasiswa program studi informatika di Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video yang merupakan demonstrasi praktik mandiri yang mencangkup 6 pilar keamanan sistem operasi atau keamanan informasi. Yang pertama ada konfigurasi keamanan dasar. Yang kedua, manajemen akses dan enkripsi. Ketiga, prosedur backup restore data. Keempat, pengamanan level BIOS. Kelima, konfigurasi remote access yang aman. Serta keenam, ada SQL injection. Nah, melalui praktikum ini kita akan melihat langsung bagaimana prinsip dari keamanan tersebut diterapkan untuk melindungi sistem dari ancaman cyber. Kemudian kita lanjut ke praktikum yang pertama, yaitu konfigurasi keamanan sistem dan operasi. Nah, konfigurasi keamanan sistem operasi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama membuat akun pengguna dan grup dengan prinsip least privilege. Kemudian mengkonfigurasi firewall untuk membatasi akses jaringan. Ketiga, mengaktifkan dan menguji Windows Defender. Dan yang terakhir itu memblokir akun pengguna. Oke, alat yang dibutuhkan itu adalah Windows 10 atau 11 dan kemudian command prompt atau PowerShell. Oke, masuk ke langkah praktikum. Yang pertama, pembuatan akun dan grup. Nah, pertama-tama kalian bisa membuka computer management, kemudian ke local users, karena di sini saya tidak dapat mengakses tersebut. Saya menggunakan aplikasi losrmgr.exe. Ini bisa di-download di GitHub. Oke. Setelah membuka aplikasinya, kemudian kita dicari users. Nah, pada bagian users, klik kanan, create. Nah, di sini kita bisa membuat mengisi beberapa kolom yang perlu diisi. Contohnya seperti username, full name, description, password, dan konfirmasi password yang sudah diketikkan sebelumnya. Oke. Pertama-tama kita buat user, contohnya user A. User A dengan full name user. Untuk bagian deskripsinya boleh kita kosongkan, kemudian passwordnya kita bisa isi menggunakan password yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya tambahkan tekan tombol create untuk membuat user baru tersebut. Oke, maka user A akan ada di daftar user sekarang. Nah, kemudian kita coba tambahkan user A ini ke dalam grup atau kelompok. Caranya yaitu klik kanan groups dulu, kemudian create, buat sebuah grup namanya kelompok 1. Oke, create group. Nah, maka di sini ada grup bernama kelompok 1. Kemudian kita coba masukkan user A tadi ke dalam grup yang sudah kita buat. Kita bisa di grup, edit, group members, kita tambahkan. Sini ada user A. Select. Setelah kita memilih user A di dalam masuk ke dalam kelompok 1, kita tekan OK. Maka nanti di kelompok 1 itu ada yang namanya user A sebagai group members. Nah, kemudian yang kedua itu kita akan mempraktikkan konfigurasi firewall. Nah, pertama-tama kita bisa buka Windows Security. Oke. Kemudian masuk ke bagian firewall and network.
karena di sini saya mematikan firewallnya, kita bisa coba hidupkan. Oke, firewall saya sini sudah aktif. Kemudian kita lanjut ke protection. Kemudian masuk ke advanced settings. Maka di sini akan tampil Windows Defender Firewall with Advanced Security. Oke, selanjutnya kita buat sebuah aturan outbound baru. Yang pertama adalah role type. Cari role type. New role. Kemudian ke role type. Kita bisa pilih program. Kemudian next. Nah, untuk programnya kita bisa cari di program files, Internet Explorer, kemudian ke bagian iExplore.exe. Oke, selanjutnya next. Sini kita bisa pilih block the connection. Oke, selanjutnya kita boleh centang semua next. Kita berikan nama log_ip, kemudian internet. Oke, finish. Nah, itu untuk mengkonfigurasi firewall. Selanjutnya yang ketiga ada aktivasi Windows Defender. Seperti tadi kita buka Windows Security. Karena di sini saya sudah buka, tinggal ke bagian home, kemudian ke virus and threat protection. Nah, karena di sini saya sudah mengaktifkan virus and threat protection, maka kita bisa coba matikan, kemudian kita hidupkan kembali. Nah, caranya adalah di sini. Real time protection bisa kita turn on atau kita matikan. Nah, kalau kita matikan berarti virus and threat protection-nya akan mati atau Windows Defender-nya akan mati. Nah, jika kita hidupkan maka Windows Defender-nya maka akan hidup kembali. Kemudian kita coba jalankan quick scan untuk mengecek bagian-bagian apakah ada virus atau tidak.
Oke. Setelah selesai pengecekan, maka di sini akan tampil laporan yang berarti ini adalah hasil dari pengecekan tersebut, di mana di sini adalah no current threats, berarti tidak ada virus atau ancaman. Oke, lanjut ke nomor 4, yaitu memblokir akun. Kembali ke computer management atau aplikasi yang saya gunakan. Sebelumnya itu ada bagaimana cara untuk memblokir seorang user. Yang pertama, kita buka ke bagian users, kemudian klik kanan users yang akan diblokir. Contohnya di sini ada user A, dan edit, kemudian ke bagian account. Oke. Untuk memblokir akun ini kita bisa mencentang akun is disabled untuk memblokir akunnya. Setelah kita centang, maka kita klik apply atau oke. Maka artinya akun user A ini sudah diblokir oleh admin. Selanjutnya kita ke praktikum kedua, yaitu manajemen hak akses. Nah, pada manajemen hak akses ini ada dua tujuan, yaitu yang pertama mengatur hak akses file atau folder, kemudian membatasi waktu login pengguna. Oke, alat yang diperlukan itu adalah Windows 10 atau 11. Nah, langkah praktikum yang pertama yaitu kita akan melakukan praktikum mengenai hak akses file atau folder. Pertama-tama kita bisa buka file folder, kemudian buka drive, terserah ini drive yang mana, terus kita coba tambahkan folder baru, misalkan namanya data rahasia. Oke, setelah kita bikin, kita klik kanan, kita klik properties. Nah, pada bagian properties ada security, kemudian kita klik edit untuk menambahkan atau menghapus user yang bisa mengakses file tersebut. Contohnya di sini saya ingin menambahkan user yang bisa mengakses file ini menggunakan user yang sudah saya tambahkan pada awal praktikum, yaitu user A. Selanjutnya kita cek namanya dulu apakah ada. Kalau ada, maka akan tampil seperti ini. Kemudian klik OK, maka di sini akan terdaftar user A sebagai user yang dapat mengakses. Nah, kita juga bisa mengedit permission dari user tersebut. Misalkan kita bisa buat user tersebut mengedit folder itu, modify, ataupun kita bisa buat user tersebut hanya bisa membaca atau read only. Contohnya seperti ini. Kemudian kita klik apply. Oke, maka user tersebut, misalnya user A itu cuma bisa melihat isi dari data rahasia ini. Oke, selanjutnya kita ke bagian pembatasan waktu login. Oke, pertama-tama kita buka command prompt. Buka sebagai administrator. Kemudian masukkan komen seperti berikut. Oke, kemudian klik enter. Oke, berhasil. Di sini nama hari kita bisa sesuaikan dengan bahasa sistem operasi kita. Misalkan bahasa Indonesia kita bisa gunakan Senin sampai Jumat. Jika berbahasa Inggris kita bisa menggunakan Monday sampai Friday. Nah, jika sudah komplit berarti user A hanya bisa login di hari Senin hingga Jumat pada jam 9 sampai jam 17.00.
Baik, kita lanjut ke praktikum ketiga, yaitu backup dan restore files. Nah, di sini tujuan dari tahap ini untuk bisa membackup data dan menggunakan file history, dan kemudian kita bisa merestore data yang telah dihapus atau dari backupan data sebelumnya. Nah, alat-alat yang dibutuhkan itu adalah Windows 11 atau 10, kemudian eksternal drive. Oke, masuk ke praktikum. Oke, pertama kita akan melakukan backup dengan file history. Pertama-tama kita bisa mencari control panel, buka control panel di sini. Nah, dari control panel ini kita masuk ke bagian sistem dan security. Oke, lanjut kita cari file history. Klik. Nah, jika kita buka pertama kali mungkin ini akan tersetting defaultnya off ya. Kemudian sebelum kita turn on, kita bisa setting dulu. Nah, untuk save copies of file ini kita bisa setting misalkan mau setiap berapa waktu kita meng-save file kita, misalkan setiap 10 menit atau 15 menit. Nah, saya sekarang di sini akan menggunakan default ya, setiap jam. Kemudian berapa lama itu file yang kita simpan ini akan bertahan di drive kita. Untuk defaultnya ini adalah forever atau selamanya. Saya tidak akan mengganti, biarkan default saja. Kemudian ke bagian select drive. Nah, select drive ini kita akan memilih drive mana yang akan kita gunakan sebagai tempat penyimpanan backup data. Di sini saya akan menggunakan HDDA. Kemudian klik OK. Kemudian klik yes. Tunggu. Oke, selanjutnya setelah kita memilih drive, maka file history akan langsung aktif secara otomatis. Oke, dengan ini file-file yang ada di komputer kita itu akan otomatis terbackup oleh file history. Oke, selanjutnya kita mensimulasikan bagaimana jika kita kehilangan data. Di sini saya buka sebuah file ya. Coba kita akan cari sebuah file yang akan kita hapus, misalkan ini kayak video ini. Kita coba hapus dari file explorer, kemudian kita coba backup menggunakan restore personal files. Klik. Nah, maka nanti akan tampil beberapa list file yang kita miliki. Nah, saya akan backup file yang dihapus tadi, misalkan ini. Nah, untuk backupnya kita tinggal klik tombol hijau yang di tengah, restore to original location. Nah, maka otomatis akan diantarkan ke file pertama di mana kita hapus yang file kita yang hilang. Misalkan sini. Nah, maka tadi video yang hilang tadi kembali ke tempat awalnya. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum yang keempat, yaitu berkenaan dengan BIOS, fitur BIOS. Pertama-tama kita harus melakukan restart atau shutdown pada perangkat kita. Oke. Nah, setelah kita shutdown, maka kita hidupkan kembali, kemudian tekan tombol F2 sampai keluar menu BIOS seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa menu. Yang pertama itu ada informasi. Di sini berisikan informasi tentang sistem perangkat kita.
Kemudian di main ini ada, nah di sini ada fastboot untuk melakukan booting dengan cepat. Kemudian bagian advance, security, kita boot. Nah, pada bagian boot ini terdapat dua tombol atau dua boot priority. Contohnya di sini sama namanya walaupun berbeda sistemnya. Ya, yang saya gunakan di sini yang pertama ini adalah Windows Boot Manager dari SSD yang saya gunakan. Kemudian untuk yang kedua ini adalah Windows Boot Manager dari HDD yang saya miliki, yang saya pasang. Nah, untuk menggantinya di sini ada terdapat tombol F5 atau F6 untuk mengubah urutan boot priority ini. Nah, kemudian di bagian boot mode itu ada boot modenya apa, misalkan UEFI yang saya gunakan sekarang, kemudian secure boot yang saya gunakan sekarang aktif atau enable. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan supervisor password. Misalkan kita ingin menggunakan, kita untuk agar aman, kita harus mengetikkan password baru dan kemudian kita konfirmasi password yang baru. Tapi di sini saya tidak akan menambahkan file yang tidak akan menambahkan password yang baru. Selanjutnya jika kita sudah selesai melakukan setting atau melakukan pengaturan, maka kita dapat menekan tombol save dan shutdown atau exit saving change, kemudian exit discarding change untuk mengembalikan ke settingan sebelumnya. Nah, pada bagian ini load setup default ini akan mengembalikan sistem BIOS ke semula sedia kala. Saya akan melakukan save dan shutdown. Kemudian klik yes. Kemudian kita hidupkan kembali. Selanjutnya adalah praktikum kelima, yaitu mengkonfigurasi remote antara dua perangkat melalui internet lewat Google Remote Desktop. Nah, pertama-tama tujuannya di sini kita ingin menggunakan dua perangkat untuk saling meremote. Nah, alat yang diperlukan itu adalah dua device yang berbeda, kemudian internet atau jaringan. Nah, terus langkah praktikumnya yang pertama, di sini saya menggunakan dua device yaitu mobile dan laptop. Oke, pertama-tama pada laptop kita coba buka remote desktop google.com. Oke. Nah, di sini saya sudah melakukan login menggunakan akun saya. Kemudian kita bisa ke bagian dukungan jarak jauh. Nah, di bagian ini kita ada dua pilihan, yaitu yang pertama perangkat ini bagikan layar ini atau perangkat jauh untuk menghubungkan perangkat ini ke komputer lain. Nah, di sini karena saya ingin menggunakan laptop ini sebagai host, jadi saya menggunakan yang bagikan layar ini. Kita buat kodenya. Oke. Tunggu sampai selesai mengenerate kode.
Nah, setelah kode keluar berhasil dibuat pada aplikasi mobile yang sudah kita download sebelumnya, kita membuka bagian dukungan jarak jauh juga, tapi perangkat jarak jauh kita akan menghubungkan perangkat ini ke komputer yang sebelumnya saya setting, yang sekarang saya gunakan. Nah, pada mobile ini kita ketikkan kode yang diberikan pada desktop. Setelah kita mengisi semua kodenya, kita klik sambungkan. Dan maka nanti secara otomatis device akan saling terhubung. Nah, akan tampil notifikasi seperti ini jika kita akan mengizinkan, maka kita klik share. Oke, setelah share, maka device dari HP ini, dari HP saya, bisa mengendalikan dari laptop. Contohnya, kita bisa scroll dari HP, bisa mengetik, bisa juga menghapus. Jadi kita bisa buka, coba. Oke. Ntar, nah ini saya ketikkan dari HP. Dan jika terputus, maka ada kesalahan dalam jaringan. Maka coba kita akan sambungkan kembali. Kenapa terputus? Karena halaman yang sebelumnya kita gunakan untuk menyambungkan itu terganti oleh halaman lain. Kita buat kode baru, kemudian salin copy slot ke copy. Kemudian kembali share. Kita coba tambahkan, coba buka YouTube. Oke, berhasil ya. Ini saya menggunakan handphone saya untuk mengkoneksikan remote laptop. Oke. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.